Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lamunan Hatta Islami Channel di mana saja berada, berjumpa kembali kita. Dan mudah-mudahan tentunya selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sahabat di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang adanya penyerangan. Ini udah mulai ada penyerangan dari Rizik Syihab kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Di mana Rizik Syihab sudah mulai membahas tentang isu agama, ya, yang menyatakan bahwa Purwakarta sudah dibuat kota yang penuh dengan kemusyrikan, katanya. Ya, sampai disebut ketika kita masuk jalan tol, kata saya, ada patung Dasa Muka. Ya, yang sebenarnya kan Rizik Syihab ini maksudnya apa? Apa orang Purwakarta disuruh nyembah patung-patung? Kan enggak mungkin. Ini kan cuma sebagai simbol daerah saja, ya. Hanya kebudayaan Sunda saja. Jadi bukan dengan dibuat patung Dasa Muka silakan sembah. Ya, itu patung Dasa tidak ada gitu. Dan orang Sunda pun, orang Indonesia pun, orang Purwakarta khususnya tidak akan ada yang mau menyembah patung. Memangnya orang Purwakarta bodoh semua apa ya? Orang Purwakarta, orang Sunda, orang Bandung, orang Sunda, pas Sunda sudah pintar-pintar, Rizik, ya. Yang bodoh itu malah ente, antum yang bodoh. Antum bisa apa? Cuman bisa keluar-keluar, menebar dan menyebarkan narasi-narasi adu domba, provokator. Yang buktinya orang Sunda, orang Pasundan, warga Jawa Barat sudah tidak terpancing dengan usutan-usutan suaramu, Rizik. Ya, udah nggak laku ente di Indonesia saat ini, apalagi di Jawa Barat. Udah kagak nemplek. Ya, apa coba? Ente ngaku keturunan Rasulullah, ternyata bohong. Tidak. Dan warga Jawa Barat sudah tahu kalau ente bukan keturunan Rasulullah. Ulama bukan. Cuma berpakaian aja jubah. Ulama itu bukan, ente bukan ustadz, bukan apa, tukang minyak nyong-nyong tadinya juga, ya. Asli pembantunya Soeharto, tukang nyebokin Soeharto dia, ya. Jadi apa istimewanya Rizik Syihab, ya? Nggak ada. Jauh lebih alim ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara. Memang dikira orang Sunda nggak ada yang pintar apa? Dikira orang Sunda nggak ada yang cerdas apa? Alim, orang Sunda itu banyak ulama-ulama besar yang luar biasa, yang jauh ilmunya daripada kamu, Rizik. Ya, ente bodoh bener. Dulu ente masih bisa berkuar-kuar ngaku turunan Rasulullah. Sekarang udah kagak nemplek di Jawa Barat, kagak laku ente udah, ya. Kagak laku ente di Jawa Barat sekarang, ya. Sebab orang Jawa Barat sudah tahu bahwa Rizik Syihab dan para Bahlawi itu asli bukan keturunan Rasulullah. Sementara saat ini hanya nipu dan membohongi warga Jawa Barat, warga Indonesia. Mau ditaruh di mana otakmu itu, Rizik, ya? Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat, atau lebih jauh pintar Kang Deddy atau, ya, dibanding Rizik juga, nggak ada nemplek, nggak ada apa-apanya, ya. Maka dari itu, kepada warga Jawa Barat, terus lawan Rizik Syihab. Jangan biarkan dia merusak kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Jangan sampai dia merusak kesatuan dan persatuan warga Jawa Barat, ya. Dilawan terus, ya, sampai titik penghabisan, sampai nangis bila perlu, ya. Kokoseran, ya, kokosodan. Rizik Syihab tepayu ente di Jawa Barat ayeuna malah aya nu ngahormat, ya. Bukan keturunan Rasulullah, jauh Arab ge lain, turunan Yahudi, ya. Nah, itulah sahabat, saudara-saudara, ya, kelakuan Rizik Syihab
yang ngaku keturunan Rasulullah, tapi akhlaknya akhlak iblis, ya, akhlak iblis yang jangan kita tiru. Baik, yuk kita simak video berikut ini, dan nanti juga ada video selanjutnya, ya, yang menyatakan siapa sih Rizik Syihab, bagaimana si Rizik Syihab sebenarnya. Yuk kita simak dulu video berikut ini. Jadi bupati di Purwakarta, saudara, dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Gandaya sana, saudara, itu sudah ada patung dasa muka. Itu patung iblis. Dasa muka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Orang Jawa Barat itu toleran. Cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada 2 komunitas. Nah sahabat, itulah ya pernyataan Rizik Syihab kepada Bupati Purwakarta dahulu, katanya, yang sudah membuat Purwakarta menjadi kota musyrik, katanya. Ngomongnya di Ganang Kebo kali ya. Rizik unyil, ya. Dan pernyataan Kang Deddy di sini sudah jelas ya, bahwa orang Sunda itu sayang kepada kebudayaan Sunda, ya, mempertahankan kebudayaan Sunda. Kebudayaan Sunda itu memang banyak dan aneh-aneh, ya, sebab zaman dahulu kebudayaan itu kan sejarah peninggalan. Jadi inilah ada kebudayaan, sejarah kebudayaan. Jangan ngomong gede aja Rizik Syihab. Emang ente nggak pernah berbuat salah apa? Mesum aja sebagai ulama ngaku Habib, mesum sama cewek sama janda aja udah, ya. Lagu apa sih, ya? Nah, kemudian juga untuk selanjutnya ada percakapan atau ada pembicaraan antara tokoh dengan tokoh di Cokro TV, ya, yang saya ambil dari Cokro TV, dan ini sangat bermanfaat sekali sebab membicarakan masalah Rizik Syihab, Kang Deddy, dan Jawa Barat. Jadi untuk itu perlu disimak juga ini sebagai untuk menambah wawasan dan juga sebagai satu pegangan, ya, yang sangat berguna untuk orang Jawa Barat. Jangan di-skip, yuk kita tonton video berikut ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Video yang lagi viral. Jadi ada video Deddy Mulyadi atau Kang Deddy, ya, gubernur terpilih Jawa Barat versi Wikon. Jadi videonya itu rame ketika waktu itu dia itu debat pilgub, ya. Ya. Jadi dia tuh bilang bahwa kasus intoleransi di Jawa Barat itu meningkat karena dua kelompok. Kelompok pertama itu dipengaruhi oleh kaum urban, ya, dan yang kedua oleh kaum imigran. Siapa tuh urban imigran? Kang Deddy tidak menyebutkan secara jelas siapa yang dimaksud kaum urban dan imigran itu, tapi netizen sudah mengira-ngira yang dimaksud imigran itu siapa. Yang dimaksud imigran, ya, ada yang beranggapan yang dimaksud imigran ini adalah orang-orang yang datang dari Timur Tengah, dari Yaman khususnya, dan mereka di Indonesia banyak yang dikenal dengan nama Habib, dan ramelah ini, Mas. Jadi akhirnya Kang Deddy diserang dan dianggap sebagai, bahkan ada yang menuding kalau dia itu sebenarnya dianggap menyerang Islam dan menista agama. Ya. Nah, di mana nih menurut Mas Kajito ini? Ya, jadi respon Kang Deddy itu kita nggak bisa melihat dalam satu frame aja, ya. Itu kan prosesnya panjang. Jadi kenapa sampai ada pernyataan seperti itu karena Kang Deddy itu kan cenderung dekat dengan kebudayaan Sunda, katakanlah begitu. Dia memperjuangkan kebudayaan Sunda. Di sisi lain di Jawa Barat itu sedang berkembang kebudayaan lain dari luar, katakanlah begitu, ya. Meskipun ada embel-embelnya Islam, tapi itu bukan kebudayaan Islam.
bukan hanya soal pakaian, bukan hanya soal tradisi gitu ya, tapi juga soal pengkultusan individu gitu loh. Itu yang mulai dikritisi oleh Deddy Mulyadi, sehingga ketika dua-duanya sama ngotot ini ya, kelompok yang tadi disebut disinyalir sebagai Habib ya, dan pendukungnya, dan kelompok adat Kang Deddy, dan kelompok kebudayawan atau yang orang-orang yang sedang mengembangkan kebudayaan Sunda dan seterusnya, itu timbul semacam perlawanan gitu ya, gesekan gitulah. Yang satu menuduh ini, yang lain juga menuduh itu. Itu awalnya dari sana. Jadi kita nggak bisa menyebut ini sebagai rasis gitu. Kang Deddy juga nggak menyebut secara secara jelas ya. Secara jelas. Maksud imigran itu. Dia nggak nyebut Habib Rizik, Habib Bahar itu imigran, nggak nyebut gitu kan. Nah, kita nggak bisa menyalahkan. Tapi kan netizen, warganet mengira itu yang dimaksud Kang Deddy itu orang-orang yang datang dari Yaman itu ya. Karena kan jauh sebelum sekitar tahun 2015 dia juga sempat kayak semacam punya masalah lah dengan FPI. Karena di Jawa Barat terutama ya, Jakarta juga banyak sih. Di Jawa Barat itu pengkultusan sosok-sosok tertentu, bukan hanya Habib sebenarnya ya, ulama-ulama juga, ulama tertentu itu juga kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Jadi pengkultusannya sudah berlebihan. Makanya kenapa orang-orang seperti Kang Deddy ini melawan? Karena sering terjadi pentakfiran, pengharaman. Bikin patung nggak boleh, haram. Bikin pagelaran budaya haram. Oh, kamu syirik, katanya begitu. Ini makanya Kang Deddy melawan. Sebenarnya itu modusnya ya, sehingga terjadilah ucapan-ucapan itu karena akumulasi sakit hati. Anda orang lokal di Madura misalnya, kamu lahir di Madura, kemudian ada orang yang leluhurnya datang ke Madura, bawa ajaran baru, bawa tradisi baru. Kalau ajarannya sih oke ya, tradisinya ini loh. Kemudian dia mengubah tradisi lama, mungkin tradisi di Madura dulu seneng ziarah kubur misalnya, atau seneng ngapain lah, merawat pohon-pohon di Madura, kemudian disebut itu syirik misalnya. Tentu Mas Firdaus sebagai orang Madura sakit hati dong. Loh, ini kan tradisi leluhur saya, dan ini nggak bertentangan dengan agama kok. Patung-patung itu kan demi estetika sebenarnya, contoh gitu ya. Tapi kan kalau dalam Islam, patung itu dianggap sesuatu ya, bagi sebagian orang ya, dianggap sesuatu yang bisa mendekati syirik, musyrik Mas. Karena kan ini dalam Al-Quran itu ada ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, dalam surat Luqman itu Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Luqmanu libnihi ya wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar ya. Kemudian ada juga ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik ya, dan Allah akan mengampuni dosa syirik. Berarti syirik itu sesuatu yang dosa besar ya. Karena itu bagi ini kayak patung dan semacamnya itu kan bisa mendekati kepada kemusyrikan. Karena itu Kang Deddy itu juga dianggap sebagai orang yang mengajak pada kemusyrikan ketika dia menjadi Bupati Purwakarta itu. Ya, saya melihat ada kesalahkaprahan dalam masyarakat ya, dalam memahami makna patung. Dalam ayat-ayat Al-Quran tidak ada secara spesifik yang melarang membuat patung, nggak ada. Yang ada seperti yang tadi Mas Firdaus sebut itu ayat-ayat historis. Ya, kalaupun ada di zaman Nabi itu intinya bukan tentang patungnya tapi penyembahannya sebenarnya. Tapi kan di zaman Nabi ada kan, ada dirobohkan. Betul, itu karena disembah. Bukan patung dalam arti estetik. Lain ya, kita pisahkan dulu. Kalau di zaman Nabi, kenapa Nabi sangat kekeh, sangat kuat memproteksi umat Islam yang imannya baru seumur jagung? Itu karena takut nanti dia terjerumus lagi, gitu loh. Makanya ayat-ayat di Quran kalau kita selidik itu nggak ada yang secara eksplisit kamu jangan bikin patung, nggak ada. Tapi kalau kamu jangan syirik, jangan menyembah patung, nggak ada.
Dan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu ayat-ayat historis, menceritakan Ibrahim, menceritakan Hud, menceritakan Bani Israel yang lain ya. Tadi Luqman juga termasuk ya. Banyak kisah-kisah Musa dan seterusnya. Itu ayat-ayat historis, dokumen sejarah sebenarnya ya. Bahwa umat terdahulu itu membuat patung dan menyembahnya. Jadi yang kita garis bawah itu menyembahnya sebenarnya. Kalau Anda membuat patung demi estetika, membuat patung demi kepentingan pendidikan misalnya, kan ada biologi, kita bikin patung gitu kan. Tengkorak itu ya. Tengkorak itu kan, ya nggak apa-apa gitu.